Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya mau silaturahim ke rumah yang tertutup di luar, tapi ternyata dalamnya terbuka. Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat siang Mas Oki. Siang Mas, halo. Halo, apa kabar Mas? Baik. Oke, tetangga online semua. Sekarang kita mau silaturahim ke tempat Kang Oki. Nah, kalian yang nanya-nanya terus nih, silaturahim dong Bang. Kali ini kita penuhin keinginan kalian nih. Nah, sekarang saya lagi ada di Bandung nih, jauh-jauh. Jauh? Enggak jauh. Sekarang naik tol udah cepet, apalagi kalau misalnya naik kereta ya. Oke, kita lagi di mana nih Kang? Kita lagi di East House namanya. Oke, nama rumahnya East House. Kenapa ada 2.0-nya? Waktu namanya East House tuh itu fase pertama. Oke. Ini udah sekarang masuk ke fase kedua gitu. Fase kedua. Oke, bakal ada fase ketiga. Mudah-mudahan. Oh iya, ada rencana berarti ya. Mudah-mudahan. Oke, rumahnya namanya East House. Nah, kita tanya lebih jauh lagi nih tentang East House. Ada konsep tertentu nggak nih Kang? Sebenarnya nggak ada konsep tertentu sih ini. Sebenarnya ini base dari kebutuhan kita aja sih, ruang per ruangnya. Sejauh ini sih fasad yang terbentuk pun berdasarkan kebutuhan ruang di dalam, sampai akhirnya kebentuk fasad yang seperti Mas Rizky bisa lihat. Iya, ini memang bentuk fasadnya bukan yang didesain sedemikian rupa supaya terekspos dengan cantik gitu ya. Iya, betul. Walaupun bukan nggak cantik, bagus ini. Tapi kalau kalian lihat Instagramnya, hampir nggak ada nih kelihatan utuh. Iya, tadinya saya kira rumahnya satu lantai loh, karena ini fasadnya tuh ini terus. Iya. Ya, ternyata kalau diperhatiin atau kalian datang langsung, ternyata udah 2 lantai rumahnya. 2 lantai. Oke. Tadi saya bilang ya kalau rumahnya tuh dari luar tertutup, tapi dalamnya terbuka. Kenapa? Karena tadi udah lihat, saya udah masuk, dalamnya kebuka. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat lagi ke dalam. Ayo, silakan Mas. Siap. Sebelum masuk kita bahas dulu nih area carportnya nih Kang ya. Oke, di sini langsung nuansanya adem gitu Kang. Banyak banget pohon nih Kang. Iya. Ini gimana nih ceritanya? Jadi ini kayaknya kontribusi dari pohon yang ada di rumah ini sih, alhamdulillah gitu. Walaupun sebenarnya dulu kita nggak spesifik pengen pohon apa sih sejujurnya gitu. Kita pernah bukan main ya, pernah ikut sholat di satu masjid gitu. Terus kita nemu satu pohon yang setelah kita lihat ternyata namanya ketapang kencana. Belakangan ternyata rame juga di coffee shop atau apa gitu. Cuman dulu saya sama istri ingat tuh pertama kali gara-gara lihat itu sebenarnya. Udah kayak di coffee shop ya, area sini Kang ya. Ini memang referensinya dari sana. Enggak juga. Jadi gimana nih Kang? Ini tuh sebenarnya kayak semacam pemenuhan space aja sih gitu, biar nggak terbuang gitu. Jadi di satu sisi kita nggak mau si site rumah tuh mendominasi luas tanah, cuman nggak mau terlalu banyak yang kebuang juga gitu. Jadi kayak naro area outdoor, tapi kita masih bisa akses itu gitu dengan nyaman gitu. Mantap ya. Jadi meminimalisir footprint mungkin. Iya betul. Takutnya menjadi kerusakan. Oke. Tadi saya sampai lupa nih. Mau nanya soal luas lahan, luas bangunan. Luas lahannya tuh 140 meter, kurang lebih lah ya, kurang lebih 140 meter. Luas bangunannya sebenarnya hanya sekitar 72 meter, Mas. 72 meter dan itu 2 lantai kan. Sebetulnya site bangunan yang nempel ke tanah tuh hanya sekitar 45 meter sebenarnya. Terus ini kalau buat tangga online penasaran nih, tanaman apa nih nempel-nempel di dinding? Dolar rambat sih sebenarnya. Dolar rambat. Jadi ada 2 kan, ada yang daunnya kecil, ada yang daunnya gede nih kayak ini. Cuman ternyata area rambatnya tuh lebih subur yang daun kecil nih Mas. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang penasaran nih, tanaman ini sebenarnya ngerusak nggak ke dinding?
Nah itu juga sebenarnya sempat jadi ketakutan kita juga sih. Tapi ya lagi-lagi dari referensi sejauh ini yang baru saya tahu, nggak ada damage-nya sebenarnya gitu. Iya. Soalnya nggak jadi ada retakan atau apa. Iya. Tapi kalau perihal pertanyaannya mungkin bakal ada serangga, ya mungkin ya karena ini ya habitatnya, habitatnya. Iya. Jadi itu emang ya hal yang wajar lah. Betul. Banyak ada serangga di tanaman tuh biasa. Betul. Jadi plusnya kalau pakai tanaman seperti ini ya di dinding, suhu di dalam tuh lebih terjaga. Jadi kalau kena matahari nggak langsung kena dindingnya, ada shade-nya dari sini. Oke, lanjut. Nah, carportnya nih Kang. Ini carportnya pakai apa nih lantainya? Ini si acian semen biasa sih sebenarnya. Oh, bukan yang precast. Bukan. Bikin di sini. Bukan. Jadi sebenarnya dulu tuh kita ada dua opsi. Saya sama istri tuh udah ngobrol antara kita pengen pakai batu andesit yang 10x10 itu, atau ini gitu. Pada akhirnya kita mutusin ini. Ya salah satunya perihal budget juga sih. Oke, di sini terasnya depan, lantainya dicat pakai cat apa? Ini tuh sebenarnya eksperimen aja sih Mas. Jadi waktu rumah ini terbangun kan sebetulnya si produsen cat tuh belum ada ya yang langsung punya dua campuran gitu. Jadi antara cat dan hardener gitu kan. Epoxy gitu. Epoxy betul. Sebenarnya kita dari dulu pengen sih bikin lantai kayak gini gitu. Tahun kemarin tuh nemu referensi ini gitu. Akhirnya kita coba. Ini saya kerjain sendiri sih sebenarnya. Oh iya nih, manual nih. Manual dan ya hasilnya ya hasilnya oke lah. Buat rumah sendiri kan. Buat rumah sendiri benar. Buat rumah sendiri. Ini nggak dipoles ya? Nggak Jadi udah dipoles. langsung finish sendiri ya? Nggak dipoles. Oke, cakep. Rumahnya dari luar natural banget. Gimana dengan bagian dalamnya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Masuk Mas Rizky. Permisi. Ya. Oh, begitu masuk, ini layoutnya open space. Open space. Oke. Di belakang kita apa nih, Kang? Ini tuh living room. Ini dining. Terus sebelah sana kitchen. Seperti tadi saya bilang ya, kan dari luar tertutup. Ternyata dalamnya seterbuka ini loh. Terus kita lihat kan banyak pernak-pernik nih, Kang. Banyak koleksi nih. Iya, jadi sebenarnya sih barang-barang ini tuh udah ada jauh lebih lama dibanding rumahnya ada sih sebenarnya. Oke. Kayaknya yang mendominasi tuh mungkin diecast sama buku kali ya. Di sini ya koleksi bukunya banyak, pernak-perniknya banyak selain hobi juga, Kang ya. Nah, ini kinvolknya beneran ya nih? Kinvolk beneran buat dibaca ya. Beneran ya? Apa aja yang bisa didapetin dari buku seperti ini, Kang? Insight sih ya kalau saya. Terus kayak kalau saya tuh sama istri sebenarnya senang sih ngedenger cerita orang gitu. Kayak layaknya saya nonton channelnya Mas Rizky tuh, kayak senang gitu. Oh, kalau backgroundnya orangnya kayak gini, ternyata preferensinya tuh kayak gini. Buat kita tuh menarik aja gitu, kayak ngelihat sesuatu tuh nggak selalu dari sudut pandang kita gitu. Kelihatan itu ya? Saya aja nggak nyadar. Kalian nyadar nggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Di sini udah ada koleksinya, ada vinil-vinil juga nih. Iya. Nyala nggak nih? Nyala ya. Iya. Ntar aja. Oke, lanjut. Ini ada dining. Ya lagi-lagi dipenuhin sama buku karena raknya nggak cukup. Kalau dari sebelah sini ya, di sini ada void, jadi lantainya nggak full gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lihat dindingnya nih raw, dan ini ada retak-retak rambut, itu gimana Kang? Kayaknya ini sifat alaminya acian semen kayak gini ya gitu. Jadi kalau saya sih kebenaran sama ke istri juga udah bilang gitu, nanti bakalan kayak gini ya. Ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ya udah jadinya nggak masalah sih kalau buat kami berdua gitu. Oh, jadi memang udah tahu ya bakalan kayak gini, makanya didiemin aja. Betul. Udah tahu walaupun ya mungkin ketika awal ngomong sama orang tua ditanya lah ya, nanti ini gini. Alhamdulillah pas udah jadi mereka lebih kebayang, oh gini ya maksudnya gitu. Jadi ya udah aman. Ada berapa kamar Kang? Sebenarnya harusnya ada 3 kamar. Nanti kalau si proses rumahnya udah selesai semua tuh ada 3 kamar karena kami tuh kan di sini berempat tuh. Jadi nanti ini sebagai kamar utama saya sama istri, di atas tuh kamar anak. Oh, oke. Tapi sejauh ini di atas nanti bisa dilihat baru disekat hanya untuk 1 kamar dulu aja. Karena kebutuhannya baru itu. Siap. Kita boleh lihat? Boleh. Mangga, silakan. Ayo. Oke, Betul. cakep. Ini walaupun kamarnya katanya lebarnya 3 meter, tapi ini aslinya rasanya kayak 6 meter ya. Partisinya transparan, jadi kita bisa lihat ke sana tanpa terhalang apapun. Jadi kesannya tetap luas, Kang.
Iya, emang dari rancangan gambar awal tuh kenapa semuanya dibikin seolah transparan, emang kita pengen bawa area luar ke dalam juga sih, Mas. Jadi ketika kita lagi di dalam, kita tetap bisa ngerasain feels yang di luar. Sebenarnya niatannya itu sih gitu, makanya kalau nanti dilihat di backyard pun ukurannya hampir sama dengan tadi open space yang living room itu gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lantainya pakai apa nih Kang di rumah nih? Ini vinil aja sih, vinil biasa. Di-combine sama ini ya? Sama acian semen. Dulu tuh kita pengennya parket kayu sebenarnya. Nanti kalau misalkan ada rezekinya, ketitipan rezeki lagi, mungkin kita pengen sih ganti pakai Parket kayu. pakai parket kayu. Menarik. Ini juga pilihan vinil cukup masuk akal ya, karena daerahnya lumayan sejuk. Kebayang sih kalau lagi dingin-dinginnya nginjek ini. Iya, bener. Granit tile langsung gitu ya. Dingin. Biasanya saya pakai kaos kaki berasa nih nginjek di aciannya. Iya. Oke, di bawah sini ada kamar mandi ya, Kang? Iya, ini kamar mandi. Bisa diceritain dikit kamar mandinya nih? Ini kamar mandi lantai 1 sih sebenarnya ukurannya juga nggak besar. Hanya 1,5 meter ke 1,60 meter. Walaupun ini sebenarnya aksidental juga salah ukurannya. Kan saya tinggal kerja gitu ya. Saya nggak ngecek tiap hari gitu. Di gambar awal tuh 1,5 meter ke 1,80 meter. Jadi ruangan ini harusnya sebenarnya lebih kecil. Oh, oke. Harusnya ini lebih kecil. Jadi harusnya ini lebih memanjang. Misahin antara kloset duduk sama area shower. Kita pengen pakai curtain gitu tadinya. Oh, oke. Berarti ini rumah desain sendiri gitu? Kebetulan iya, Mas. Oh, Sebenarnya saya tuh dari dulu pengen banget sih pakai jasa arsitek. Ya qadarullah jadinya ngerancang sendiri gitu. ya, nggak apa-apa juga sih kalau memang untuk rumah tinggal sendiri gitu. Iya, memang jadinya kita lebih tahu sih apa kebutuhannya kan. Iya. Kayak kalau tadi kayak kita bahas fasad, nggak ada niatan bikin bentuk fasad tertentu ya karena memang kita udah tahu kebutuhannya tuh ini. Terjadi begitu aja sih gitu tanpa ada konsep apa-apa. Oke, sekarang saya paham kenapa bentuk fasadnya seperti itu ya. Oke, kita lihat area outdoornya yang lainnya. Nah, ini dia. Biasanya kan inginnya bangunannya tetap lebih luas daripada tamannya gitu kan. Biasanya nih umumnya ya, nggak tahu ya kalau tetangga lain di rumah ya. Tapi yang saya tangkap gitu, bangunannya biasanya lebih besar daripada area terbukanya. Tapi kalau di East House ini saya lihat kayak nggak sampai 50% ya porsi bangunan dari luas lahannya gitu ya. Iya betul. Karena kalau tiba-tiba nanti semuanya ditutup beton, kayak nggak ada tanggung jawab juga gitu sih. Air tuh akan lari kemana gitu pada akhirnya. Ketika air nggak dibalikin lagi ke tanah, ya dia pasti akan jadi genangan air. Ya, makin tinggi ya jadi banjir jadinya gitu. Ini mudah-mudahan dengan banyaknya area resapan air di rumah ini, ya sedikit ngasih kontribusi lah sama lingkungan sekitar gitu. Keren ya pemikirannya nih. Jadi air kalau nggak dimasukin lagi ke tanah dia akan keliling. Iya, kurang lebih itu gitu nggak sih. nyaman kalau air udah keliling depan rumah kalian. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi selain ngasih kontribusi buat alam juga, ini kan pasti berkontribusi juga buat pemilik rumah gitu kan. Betul. Oke, ini area outdoor, area taman. Di baliknya area servis. Nah, ini area servis. Ini juga nggak besar ya, hanya berdasarkan kebutuhan aja. Konsepnya tuh hanya untuk area servis, nanti jemur di sini. Ini pun udah kayak satu kesatuan sama kanopinya. Custom ya berarti ini. Ini custom dengan bentuk yang seolah didesain, tapi sebenarnya balik lagi hanya berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Oke. Menarik ya idenya. Jadi selain desainnya, bukan, ini berangkat dari kebutuhan dulu ya. Iya, kayak overall dari rumah ini kebanyakan dari kebutuhan. Kebutuhan dulu. Dari kebutuhan dulu. Baru dia jadi sebuah desain kalau ingin diterjemahkan seperti itu. Betul, ya? betul. Padahal basicnya adalah needs. Needs dulu. Oke. Cakep. Saya makin penasaran nih gimana lantai 2-nya ya. Yuk, lantai kita 2. lihat bareng-bareng. Yuk, boleh. Kita ke lantai 2 langsung. Sebelum ke lantai 2. Oke. Mungkin kalian banyak yang penasaran ya. Ini di sini banyak material raw, beton gitu ya, sengaja diekspos. Termasuk di sini nih Kang, saya lihat meja dapur ya. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh emang udah dari rancangan awal gambarnya. Si tabletopnya tuh multiplex yang dilapis lagi sama HPL. Oke. Terus si kode HPL-nya pun kalau Mas Rizky perhatiin sebenarnya semuanya sama tuh, dari pintu kamar mandi, ini kabinet kitchen, sama ini
kita bikin sama gitu biar mata nggak capek aja sih Mas gitu. Seragam gitu ya? Seragam aja sih gitu. Kalau area, jadi ini seolah ada skatnya lagi. Kalau yang ini memang full buat kitchen. Kalau yang di sana tuh kita butuh inventory lagi-lagi buat naruh sesuatu gitu. Karena kan rumah ini nggak besar ya Mas, jadi harus banyak kompartemen yang di-adjust gitu. Kayak naruh ini di mana, naruh ini di mana gitu. Kalau nggak akan repot. Selanjutnya kita mau naik, tapi di sini ada focal point nih berupa tangga ya. Tangga ini tuh sebenarnya tangga putar biasa sih, cuman sengaja saya cat merah karena istri saya tuh suka warna merah. Ini biar dia senang aja sih Mas. Ini kan dekat areanya dia nih gitu. Oh iya benar. Terus ya kalau tadi Mas Rizky bilang jadi focal point, ya emang ini jadi focal point sih pada akhirnya. Ya karena nyala sendiri gitu. Tapi ya kalau misalnya hanya di daerah sini, tapi ketika di sini focal point-nya tetap taman itu. Oh iya. Walaupun dengan meja yang tetap warna merah. Masih dominan hijau. Oke, sekarang kita di lantai 2. Iya, ini lantai 2-nya yang sebenarnya jarang aktif sebenarnya. Jadi di sini tuh cuman ada satu ruangan ini, satu kamar mandi dan kelak ini jadi 2 kamar anak. Oke. Jadi ini ruang serbaguna gitu? Ini sebenarnya harapan saya, karena kan saya di bawah tuh banyak barang-barang saya dan istri ya, terutama buku gitu. Saya sih punya harapan mudah-mudahan nanti buku anak-anak tuh di sini gitu. Jadi mungkin ini ruang belajar lah, ruang studinya mereka gitu. Niatnya sih itu gitu. Keren. Jadi udah disiapin ya buat anak-anak ya ke depannya. Iya, buat di sini. Kalau kalian lihat di sini agak terang ya, ini kan ada skylightnya di atas nih. Dan ini skylightnya fungsional banget. Dia pakai material polikarbonat mungkin ini? Iya, ini pakai polikarbonat. Ini tuh sebenarnya kita sobek setelah rumahnya jadi sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi kan si rumah ini tuh ngadep ke timur ya Mas. Jadi ini timur, sebelah sananya barat, utara. Sepengetahuan saya sih sisi selatan tuh kalau di Indonesia yang paling minim kena cahaya matahari kan. Tadinya udah deh kalau yang di sini blok tutup aja lah semua gitu. Tapi ternyata ketika saya coba ke atas, ini kan di atas ini toren nih. Oh ternyata lumayan juga ya. Apanya? Si pencahayaannya gitu. Kalau diambil, akhirnya ya udah nyuruh tukang lagi. Skylight-an. Bukan skylight beneran. Tapi ya balik lagi fungsi. Fungsi sih. Secara fungsi skylight kan nggak ada aturan tertentu harus pakai apa kan. Buktinya zaman dulu rumah-rumah orang zaman dulu ya mungkin masih ada di daerah kalian pakai genteng tanah liat diselingin kaca. Oh iya betul. Ini skylight tuh. Iya betul. Prinsip. Betul. Oke, di lantai 2 ini kayaknya lebih minimalis nih. Iya, balik lagi karena ini tuh lantai yang bisa dibilang belum aktif sampai sekarang. Jadi kalau lantai 2 ya karena jarang ada aktivitas, ya seperti inilah kurang lebih. Mantap. Terus tadi mau cerita apa tadi di situ? Oh ya, jadi si roster ini tuh harusnya jadi cross ventilation. Cuman ya mungkin karena saya awam ya, nggak ada basic arsitektur atau desain. Ini saya nggak pakai topian. Oh iya. Jadi si air tuh tampias. Kita menyadari ini setelah tinggal kurang lebih 2-3 bulan gitu. Tiap pulang kerja kan dulu istri kerja juga dulu tuh. Jadi pulang malam tuh ini air dari mana gitu. Awalnya nggak nyadar gitu. Pas belakangan, oh dari sini gitu. Jadi ini untuk sementara kita tutup sama polikarbonat juga. Cuman jadinya fungsinya nggak oke nih. Karena selain untuk cross ventilasi di lantai 2, sebenarnya untuk penghawaan dari kitchen juga harusnya. Ini mungkin as soon as possible dibuka lagi dan dibikin topian. Kasih topian di depannya. Nah itu notes buat kalian ya yang mau pasang roster di sisi dinding bagian luar itu yang langsung kena hujan dan panas tuh pasti dikasih topi-topian di atasnya. Ya betul. Buat antisipasi gitu ya. Ya betul. Oke, tuh kan di sini kelihatan kan beda nih suasananya sama di bawah. Karena rumahnya nggak nempel ya Kang, maksudnya nggak ngabisin bangunannya ya, kiri kanan gitu ya. Jadi masih bisa punya bukaan-bukaan seperti ini nih di tiap sisinya. Ini satu kemewahan nih Kang. Jadi kayak tapi balik lagi mungkin karena selera saya sama Mas Rizky sama, buat kita berdua tuh ini kemewahan gitu. Kalau buat orang lain mungkin aja ada yang berpikir kenapa sih nggak ditarik aja sih masa bangunannya sampai ke depan gitu. Tapi kalau buat
yang punya selera kayak kita berdua, ya ini jadinya kemewahan yang sederhana gitu. Buka kaca gitu masih jauh dari masa bangunan tetangga gitu. Nggak khawatir gitu ya, tetangga tiba-tiba bangun lantai 2 apa lantai 3 terus ketutup gitu. Betul, kayak ini kan Mas sebetulnya yang di seberang tuh site-nya masih kosong. Itu kalau suatu hari dibangun, saya sih udah perkirakan mau dia bangunannya setinggi kayak rumah yang udah existing ini, kita masih akan dapat cahaya matahari dari timur secara maksimal gitu. Karena dari tembok ini ke depan tuh jauh ya, sekitar 3 meter lebih. Itu dia maksud dari kemewahannya. Jadi ini udah bisa apa ya, rumah ini bisa menyuplai dirinya sendiri tanpa harus tergantung, jangan bangun dong tetangga, jangan tinggi-tinggi tetangga. Udah mandiri nih. Cakep. Di sini minimalis nih ruangan apa nih Kang? Ini tuh nantinya buat kamar anak kedua. Ini calon kamar nih? Ini calon kamar. Jadi sebenarnya ini sekatan ini pun baru ada sekitar setahun belakangan. Oh, oke. Ini 2.0-nya tuh ini nih. Ketika anak memang sudah bisa atau mau tidur sendiri, baru diaktifin mungkin. Betul. Ini sekarang kadang-kadang suka dipakai main. Buat main ya. Tadi sebenarnya ada yang kelewat nih. Itu ruangan di balik pintu sliding ini. Oh, ini kamar mandi ya, Kang? Ini kamar mandi lantai 2, sejajar sama kamar mandi lantai 1. Jadi memang kalau misalnya kamar mandinya linear, misalnya 2 lantai gitu ya, itu lebih mudah. Lebih mudah, betul. Lebih mudah, lebih murah. Betul lebih murah juga. Secara budget juga jadinya lebih murah, betul. Kalau kalian baru mau bangun, perhatiin ya, kalau pertimbangin ulang, misalnya kalian mau naruh kamar mandinya jauh-jauh gitu, tuh perlu pertimbangan lagi. Karena itu cost-nya akan lebih, dan ya mungkin lebih rumit ya. Betul. Oke, kita lanjut. Ya, nah ini kamar yang udah aktif. Ini kamar anak pertama. Lagi-lagi nggak banyak barang karena memang ini dipakai hanya untuk tidur. Kenapa di bawah dibikin open space walaupun dengan space yang sekecil itu gitu. Kita pengen jadi area komunal yang barengan terus gitu seharian. Oke. Karena kan saya pergi pagi, pulang malam gitu ya. Kebayang gitu kalau nanti anak udah masuk kamar, saya ketemunya kapan gitu. Walaupun nggak tahu ya, sekarang sih masih umuran SD, masih bisa didirect ya. Nanti entahlah kalau udah agak gede kayaknya dia punya preferensi sendiri kayaknya. Iya sih. Jadi memang plusnya kalau misalnya kamar atau suatu ruangan kamar itu digunakan hanya untuk tidur, enaknya lebih peaceful gitu ya. Iya. Sedikit gitu barang-barang di sini. Semuanya area komunalnya di lantai 1. Harapan awalnya itu. Mudah-mudahan tercapai harapannya. Mudah-mudahan. Nanti ini luasannya berapa? 3x3? Ini kurang lebih 3x3 sebenarnya. Pencahayaan dan penghawaan dari depan rumah ini ya kan? Betul. Ini dari depan nggak kelihatan nih jendela karena ketutupan pohon ya. Kalian juga nggak bisa lihat lewat drone karena drone saya kemarin jatuh. Iya, saya lihat juga tuh. Oke, kita lanjut ngobrol sambil duduk-duduk ya. Tetangga online kita masih punya beberapa pertanyaan buat Kang Oki. Yang pertama nih Kang, berapa lama nih pas ngebangun rumah nih prosesnya? Kurang lebih hampir setahun sih sebenarnya sampai benar-benar layak untuk ditinggali gitu. Oke. Kurang lebih lah. Tantangannya apa nih Kang bangun rumah seperti ini nih? Sebenarnya tantangan paling kerasa tuh ketika udah lewat dari sesi peborong sih ya. Jadinya saya harus ngedirect langsung yang kerja kan. Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan sih dari mang-mang tukangnya gitu kayak, Pak, ini tuh gini aja, iya emang kayak gitu. Pak, ini kok gini, ya emang kayak gitu. Buat beberapa yang kerja ternyata agak lumayan jadi pertanyaan terus gitu kayak. Ini teh finish. Iya. Udah ini teh. Ya ini kan tadi apa ya rumahnya apa ya mencoba mereduksi gitu ya penggunaan material atau seperti apa sih? Sebenarnya itu keinginan banget dari awal. Mungkin pengaruh dari source yang selama ini saya dapat gitu ya. Kayak saya tuh kan look up banget sama beberapa arsitek gitu ya. Kayak almarhum Pak Eko Prawoto gitu. Almarhum Pak Ahmad Juhara gitu. Mereka tuh kayak penerapannya tuh kayak, atau Pak Tan Chiang Ai gitu. Kayak Pak Tan tuh dulu pernah bilang kayak, kalau kamu bikin 1 garis ya bikin 1 garis aja gitu, ngapain harus bikin 3 garis gitu. Walaupun sebenarnya saya agak malu juga sih ngomonginnya karena saya nggak ada basic arsitek, kuliah arsitek sebenarnya, cuman qadarullah dapat referensi itu gitu selama mau ngerancang bangunan ini. Karena kan rancangan bangunan ini sebenarnya udah lama banget, Mas.
mungkin kayak sekitar 2017 tuh. Oh, udah mulai Big picture-nya tuh udah ada gitu. Terus ada adjustment kebutuhan ini. Sampainya 2019 dibangun, 2020 pada saat pandemi kita tinggal di sini. menarik. Nah, itu dari konsep rumah. Kalau dari budget nih, mungkin kira-kira di-spill nggak ya? Budget nggak apa-apa sih. Nggak lewat dari 400 sih sebenarnya. Under 400. Betul. Tapi itu ya dengan banyak kompromi ya gitu kayak sejujurnya kayak kusen aluminium itu ini nggak sesuai rancangan gambar sebenarnya gitu. Cuman ya oke, kita harus teken nih. Ya udah gitu kayak lantai kan nggak mungkin gitu, parket kayu nggak mungkin gitu. Ya udahlah ngalah dulu. Karena mungkin yang lebih kita butuh tuh si rumahnya itu sendiri gitu, bukan elemen yang di dalamnya dulu gitu. Memang kalau rumahnya itu basic need ya. Basic need-nya dulu dipenuhin. Nanti soal mungkin kayak BM-BM-annya nyusul ya. Iya betul. Nggak tahu deh, finalnya kapan nggak tahu deh. Oke, menarik. Nah ini Kang, mungkin tetangga lain di rumah penasaran ya. Akang kok kayak cuek banget gitu di tengah gempuran ya. Menurut saya bukan gempuran ya, menurut saya tren lah ya, di tengah tren rumah minimalis, rumah yang serba clean, tertata rapi. Tapi sementara itu di rumah ini barang-barang yang masih terlihat banyak. Betul. Jadi sebenarnya mungkin saya tuh sama istri, apalagi pas zaman istri saya masih kerja gitu ya, kayak dengan rutinitas keseharian di kantor, pengennya ketika pulang ke rumah tuh ya udah jadi diri sendiri aja gitu, kayak dikelilingin sama barang-barang yang kita suka gitu, source bacaan yang kita pengen baca gitu, bentuk-bentuk visual yang kita pengen lihat. Sebenarnya sesimpel itu aja sih gitu, kayak percuma kok kayaknya disembunyiin juga gitu. Kayak udahlah gitu, biarin aja lah udah. Iya benar-benar. Jadi memang rumah yang nyaman itu menurut saya juga rumah yang kita bisa jadi diri sendiri di dalamnya. Ya, mudah-mudahan sih bisa ke arah sana. Atau juga kalian lihatnya misalnya menurut kalian berantakan, kalian lihatnya cuma di video saya kok. Yang lihat tiap hari si Akang. Oke ya, tetangga online kayaknya udah lumayan panjang nih perbincangan kita dengan Kang Oki ya. Nanti mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja main ke Instagramnya, ada di ishouse 2.0. Iya betul. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Oh gitu. Ini calon kamar nih. Ini calon kamar nih. Jadi okay.